Iya, baik. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah berkat untuk bangsa-bangsa, di mana referensi atau ayat Alkitab yang mendasari pembelajaran kita diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, di dalam bahasa Indonesia tulisannya seperti ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya, ini lebih spesifiknya Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, Kejadian 12 ayat 3. Dalam bahasa Ibraninya adalah wa'abaraka, ya, wa'avaraka mebarekeka, mevarekeka, umekal lelka, aor wenibreku, beka kol mispehot ha adama. Ya, itu dalam bahasa Ibraninya ya. Mungkin kalian belum mempelajari bahasa Ibrani, tetapi tidak masalah ya. Mungkin dengan mendengar mendengar bacaan beberapa kali, mudah-mudahan bisa menyemangati kalian juga untuk mempelajari bahasa Ibrani suatu hari nanti ya. Seperti itu ya. Nah, kenapa bahasa Ibrani? Karena kebanyakan teks-teks di dalam kitab Perjanjian Lama itu ditulis di dalam bahasa Ibrani ya. Di sini juga ada tulisan dalam bahasa Inggrisnya ya. Disebutkan di sini, and I will bless those who bless you, and him who and I will curse him who curse you, and shall be blessed in you all the families of the earth. Ya, seperti itu. Kalau berdasarkan dari Interlinear Bible Hebrew ya. Nah, coba kita lihat di dalam uh, terjemahan New American Standard Bible ya, atau American Standard Bible. Kita coba lihat ya ayatnya, Kejadian 12 ayat yang ketiga ya. Kejadian 12 ayat 3 bunyinya seperti ini. And I will bless them that bless thee, and him that curse thee will I curse. And in thee shall all the families of the earth be blessed. Ya, itu dalam bahasa Inggris ya. Ya, kita perlu mengetahui apa tujuan daripada pembelajaran topik ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah agar kita semua ya, termasuk Bapak kalian dan Bapak, dapat memahami kebaikan, rencana dan kehendak Tuhan secara universal ya. Kita melalui pembelajaran ini akan berpikir global, bertindak lokal dan berkemajuan. Punya konsep berpikir, menjalani hidup ya, dalam menjalani hidup, dalam memimpin, dalam berkontribusi, dalam memberi nilai tambah dan lain-lain. Ya, jadi ada konsep berpikir kita di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam menjalani kegiatan-kegiatan ya, baik itu dalam memimpin, berkontribusi, memberi nilai tambah dan lain sebagainya. Dan kita juga dapat berkontribusi dan berperan aktif bukan saja dalam lingkungan Kristen, tetapi juga kepada masyarakat yang lebih luas, bangsa dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, kita perlu untuk mempunyai konsep berpikir itu sehingga bisa berkontribusi bukan saja dalam gereja, dalam lingkungan Kristen, tetapi juga dalam masyarakat, bangsa dan negara ya. Nah, definisi arti berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa, karena judul daripada pelajaran kita adalah berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa, maka kita perlu mengetahui atau mencari tahu apa definisinya ya.
Arti berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa. Judul atau topik berkaitan judul atau topik ini berkaitan dan mengacu kepada Kejadian 12 ayat 3. Ya, tadi kita sudah bacakan, tidak apa kita baca lagi supaya lebih ingat. Ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Ya, dalam bahasa Inggris tadi kita juga sudah sebutkan, dan juga dalam bahasa Ibrani. Ya, kalau kalian perhatikan bahasa ini sebenarnya cukup familiar dengan kalian, yaitu kata bless. Ya, dalam bahasa Ibrani kita ada lihat di situ barakah. Ya, kadang-kadang disebut berakah atau barakah. Ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sering juga mendengar kata berkat atau berkah seperti itu ya. Jadi itu mirip-mirip seperti bahasa Indonesia, ya, mirip-mirip seperti bahasa Arab, ya. Jadi kemungkinan kata berkat itu adalah kata yang diadopsi atau diserap ya dari bahasa Arab ya. Di sini ditulis wa abaraka ya. Those who bless you mebarekeka ya. Kalau bahasa Ibrani itu kadang-kadang mirip-mirip satu sama lain kalau kalau konteksnya masih berdekatan. Misalnya pria itu disebut is, kalau wanita isya gitu ya. Jadi agak mirip-mirip ya. And shall be blessed in you. Itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibraninya weni breku beka ya. Itu judul atau topik berkaitan mengacu kepada Kejadian 12 ayat 3. Nah, frasa olehmu karena di sini dalam bahasa Indonesia ada tulisan olehmu. Ya, ini kalimat ini disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham ya. Jadi kalau kalian membaca nanti semua ceritanya, Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan mengatakan ini kepada Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, frasa olehmu itu di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan vega. Dalam bahasa Inggris in you itu kalau kita lihat di New International Version. Through you itu di dalam New American Standard Bible ya. Jadi kalau NIV itu dikenal dengan terjemahan dinamis, ya, dynamic translation. Kalau NASB, New American Standard Bible, ya sambil dia mempertahankan artinya, sambil dia mempertahankan bentuknya agar sama seperti teks aslinya. Kenapa Bapak menggunakan NIV dan NASB, ya, New American Standard Bible, ya. Frasa bangsa-bangsa mengacu kepada frasa semua kaum di muka bumi. Ya, dalam bahasa Indonesia ditulis semua kaum di muka bumi. Dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kol mispehot, ya, kol mispehot. Tetapi di dalam bahasa Inggris ditulis dengan all the families of the earth. Ya, kita tahu families itu artinya keluarga, ya. Semua keluarga ya dari muka bumi, ya, seperti dalam bahasa Inggris. All the families of the earth. Ya, frasa ini, ya, frasa bangsa-bangsa, frasa semua kaum di muka bumi, frasa all the families of the earth, semua keluarga-keluarga di muka bumi, itu menggambarkan cakupan, ya, jangkauan yang luas, dan universalitas dari berkat yang akan diberikan Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya orang atau bangsa tertentu, di mana Tuhan akan memberikan berkat yang dimaksud dalam Kejadian 12 ayat 3, tetapi bangsa-bangsa. Ya, all the families of the earth. Semua kaum di muka bumi. Ya. Ini berbicara tentang berkat yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa seperti itu ya. Itu sebabnya Bapak menyebutnya ya menyebut topik ini dengan berkat untuk bangsa-bangsa ya. Ya yaitu untuk menunjukkan adanya universalitas daripada berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan untuk semua orang dan semua bangsa ya. Jadi ada dua hal yang dapat kita bagikan terkait dengan berkat ini. Yang pertama adalah berkat untuk semua orang dan semua bangsa.
Jadi ada berkat untuk semua orang dan semua bangsa, tanpa terkecuali, semuanya. Misalnya makan minum, sandang pangan, papan, ya penyediaan Tuhan untuk kelangsungan hidup dan kehidupan sehari-hari itu adalah berkat untuk semua orang. Ya bahkan di dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan bahwa Tuhan memberikan matahari bagi orang yang jahat dan baik tanpa terkecuali. Dan Tuhan juga memberikan hujan bagi orang benar dan tidak benar, ya. Ya tanpa terkecuali, ya. Nah, tetapi ada juga berkat untuk semua bangsa, tetapi dalam aktualnya nanti, dalam kenyataannya nanti tidak semua orang yang akan mendapatkannya, ya. Dan itu memang kenyataannya seperti itu dalam hidup kita. Contohnya apa? Contohnya yang dimaksud di sini adalah, ya, keselamatan, ya, penebusan, pengampunan dosa, ya. Berkat itu untuk semua bangsa, artinya semua bangsa akan mendapatkan itu, tapi tidak semua orang. Itu. Jadi ada dua kategori atau dua jenis berkat di sini. Ada berkat untuk semua orang dan semua bangsa, ya. Seperti makan minum, sandang pangan, papan, penyediaan Tuhan untuk kelangsungan hidup dan kehidupan sehari-hari. Ya, tadi kita udah dengar contohnya tentang matahari, hujan untuk semua orang. Tapi ada juga berkat untuk semua bangsa, tapi tidak untuk semua orang. Ya, apa itu keselamatan? Ya, orang yang jahat tidak bertobat, ya, yang kelakuannya sangat buruk, ya tidak mungkin mendapatkan itu, ya. Kalau dia tidak bertobat, ya dia tidak percaya Tuhan, bagaimana? Ya, itulah yang dimaksud berkat untuk semua bangsa, tetapi tidak semua orang, ya. Kejadian 12 ayat 3 mengacu pada keselamatan, penebusan dan pengampunan dosa, ya. Jadi Kejadian 12 ayat 3 tadi tentang olehmu, ya, ketika tadi ada kata yang mana kita atau frasa yang kita dengar tadi, olehmu, oleh Abraham dikatakan, oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi oleh ini kesannya kalau dalam bahasa Indonesia seolah-olah Abrahamnya yang akan memberkati, ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas, in you atau through you, melalui kamu, ya. Bagaimana bangsa-bangsa mendapat berkat melalui Abraham? Ya, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas tentang universalitas berkat Tuhan. Sekarang kita akan pelajari tentang universalitas, ya. Sebelum kita membahas lebih spesifik tentang berkat itu, ya. Kita bahas dulu tentang universalitas persoalan manusia. Ya, kita lihat manusia sebelum kejatuhan. Ya, sebelum kejatuhan Tuhan menciptakan Adam sejak awal, ya. Di mana Adam tidak mempunyai suku, bangsa, etnis atau semacamnya. Tidak ada. Waktu Tuhan menciptakan Adam, dia nggak disebut bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Eropa, dia tidak disebut seperti itu. Ya, bangsa Inggris, ya, atau suku Batak, ya. Tidak ada dikatakan bahwa Adam itu adalah suku Yehuda, ya, orang Yahudi, tidak. Ya, Tuhan menciptakan Adam sejak awal, tidak mempunyai suku bangsa, etnis atau semacamnya, ya. Nah, sebelum kejatuhan, kalau kita setelah kejatuhan, kalau kita baca lebih lanjut, ya, itu di Kejadian 11, dalam peristiwa Menara Babel disebutkan bahwa manusia itu terserak ke seluruh bumi, ya, manusia itu terserak ke seluruh bumi, di mana awalnya mereka tuh uh, terdiri dari satu, ya, satu bangsa saja dengan satu bahasa, tidak ada disebutkan bangsa tertentu, ya, tidak banyak macamnya, hanya ada satu saja, ya, satu bahasa saja yang mereka punya dan satu kumpulan saja, ya. Nah, setelah peristiwa Menara Babel, manusia itu kemudian mempunyai banyak bahasa. Nanti kita bisa baca itu dari Kejadian 11, ya, dan lebih spesifik disebutkan pada ayat 6 sampai 7. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk memenuhi bumi. Karena kalau kita baca, ya, kehendak Tuhan pada manusia adalah supaya mereka berkembang biak, ya, supaya mereka bertambah banyak dan memenuhi bumi.
Dan mereka nggak mau itu. Mereka tetap mau di satu tempat, bahkan mereka mau mendirikan menara, dan akhirnya Tuhan tidak setuju dengan itu karena itu bukanlah rancangan Tuhan. Lalu Tuhan kemudian menserakkan mereka ya dengan berbagai bahasa dan kemudian mereka menjadi bangsa-bangsa ya seperti itu kira-kira. Seperti itu kira-kira bagaimana manusia menjadi banyak bangsa dan banyak bahasa ya. Kalau kita lihat bahasa itu bukan karena adanya evolusi ya. Karena hasil penelitian menunjukkan betapa kompleksnya bahasa-bahasa itu, tetapi awal mula bahasa itu adalah eh, peristiwa Menara Babel ya, di mana Tuhan mengaruniakan mereka dengan berbagai bahasa ya. Nah, manusia setelah kejatuhan ya, setelah kejatuhan semua manusia telah berbuat dosa. Ya, itu kita sudah pelajari dalam pertemuan minggu-minggu yang lalu tentang teori realisme Agustin dan federal headship Agustinian ya. Kita sudah pelajari bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semuanya manusia juga terlibat atau terkena dampaknya. Itu seperti ilustrasi pencemaran yang Bapak jelaskan beberapa waktu lalu, ya 2 minggu lalu, ya tentang ilustrasi pencemaran. Jadi kalau satu yang kena, semuanya udah kena seperti itu ya. Adam dan Hawa kena, semuanya kena. Kenapa? Karena menurut teori realisme Agustin, dia adalah kepala daripada semua umat manusia secara biologis. Atau dalam teori federal headship, dia adalah kepala daripada perjanjian, ya, kepala daripada uh, manusia ya di dalam perjanjian antara Tuhan dengan manusia, kira-kira seperti itu. Ya, itu kira-kira menggambarkan ya bahwa manusia semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, apapun suku, bangsa dan bahasanya itu disebutkan dalam Roma 3 ayat 23 ya. Jadi manusia itu sudah rusak secara relasinya, ya substansinya dan fungsinya juga sudah rusak setelah kejatuhan ya. Semua manusia, semua suku, ya bangsa telah berbuat dosa. Nah, kegagalan banyak orang Yahudi, ya termasuk murid-murid Tuhan di masa awal dalam memahami universalitas berkat Tuhan, adalah bahwa mereka mengira bahwa keselamatan hanya dikaruniakan kepada orang Israel saja. Ya, itu kita bisa lihat dalam kisah Cornelius dan Simon Petrus itu di kisah 10. Petrus berpikir bahwa yang diselamatkan itu hanya orang Israel. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan bahwa ada seorang perwira ya bernama Cornelius, dia seorang Italia dan dia sangat takut Tuhan, dia rajin berdoa, ya dia percaya kepada Tuhan, menyadarkan Simon Petrus bahwa keselamatan itu bukan hanya dikaruniakan kepada orang Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Dan itu konsisten dengan apa yang kita pelajari dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga tadi, ya. Kemudian dalam kisah tentang sidang di Yerusalem, kisah 15 juga semakin menjelaskan bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa, ya. Dan bangsa-bangsa lain tidak perlu disunat, dikatakan itu nanti kalau kita bisa baca di dalam kisah para rasul pasal 15, ya. Ada hal-hal yang membedakan antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang bukan Israel, ya. Bangsa-bangsa yang bukan Israel tidak harus disunat, ya, dan tidak harus dipersulit ya dengan ritual-ritual daripada Israel seperti itu, ya. Jadi mereka yang percaya, sebagaimana Yohanes 3:16 mengatakan, mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi ini juga mengatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang bukan bangsa Yahudi juga diselamatkan oleh Tuhan. Itu ya kaitannya dengan bacaan kita tadi, Kejadian 12 ayat 3. Nah, di dalam kisah para rasul kita bisa lihat dengan jelas bahwa orang Yahudi itu ya, penulis Lukas juga menulis bagaimana orang-orang di masa itu dibagi ke dalam 4 bagian. Ya, yaitu orang Israel, ya ini berdasarkan atas
kaitannya dengan keselamatan. Orang Israel yang mereka percaya adalah orang yang diselamatkan karena keturunan Abraham dikatakan. Kemudian orang Samaria itu campuran antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, ya orang Israel dan bukan Israel. Kemudian orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan ini seperti Cornelius yang Bapak sebutkan tadi. Yang walaupun dia ber, berkebangsaan Itali, seorang perwira Itali, bukan orang Yahudi tapi takut akan Tuhan. Ya, mereka disebut sebagai God-fearing man atau orang yang takut akan Tuhan. Kemudian ada lagi yang kategori yang keempat, itu disebut dengan orang kafir. Orang kafir itu di masa itu, ya di abad pertama, disebut dengan Gentiles, orang kafir. Artinya mereka yang tidak percaya Tuhan dan berkebangsaan non-Israel atau berkebangsaan lain. Dan tidak percaya kepada Tuhan daripada bangsa Israel. Itu yang disebut dengan kafir di masa itu, atau Gentiles, ya. Tetapi ya kemudian seiring waktu sampai saat ini artinya bisa menjadi berkembang, ya. Kita dengar orang kafir itu, bahkan orang Kristen juga disebut kafir, ya, pada zaman sekarang. Tetapi zaman dahulu yang disebut kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah Israel dan mereka juga berkebangsaan lain. Itu yang disebut dengan Gentiles atau orang kafir, ya. Di dalam kisah 1 ayat 8 dengan jelas kita bisa melihat juga kategori atau perbedaan itu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya harus menjadi saksi dia di Yerusalem, ya, karena di Yerusalem itu banyak orang Israel dan kemudian Judea, ya, di situ banyak orang Israel. Samaria, Samaria itu kebanyakan orang Samaria campuran Israel, dan sampai ke ujung bumi itu, ya, sampai ke wilayah-wilayah kafir, sampai ke wilayah-wilayah orang-orang yang non-Yahudi, seperti itu, ya. Itu adalah berkaitan dengan universalitas persoalan manusia. Jadi kita sudah belajar tentang universalitas berkat Tuhan, universalitas persoalan manusia. Sekarang kita akan membahas tentang universalitas solusi. Apa artinya universalitas solusi? Maksudnya adalah solusi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, ya, yang diterapkan kepada manusia secara universal, ya. Nah, tetapi jangan lupa bahwa walaupun Bapak katakan ini berkat untuk semua bangsa, tetapi tidak semua orang. Ya, kalau dia berbuat jahat, ya, hidupnya dalam kejahatan dan tidak ada pertobatan dan tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, ya mana mungkin dia bisa diselamatkan, seperti itu, ya. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, ya, di dalam firman Tuhan. Baik, kita bahas lebih lanjut tentang universalitas solusi, ya, universalitas solusi, ya, yang dimaksud dengan olehmu itu, ya, tadi kita sudah membahasnya di Kejadian 12 ayat 3, di mana Tuhan mengatakan olehmu, ya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa yang dimaksud dengan olehmu, atau dalam bahasa Inggris in you atau through you? Yang dimaksud dengan true you di situ adalah bahwa Tuhan akan mengaruniakan keturunan, ya, keturunan yang istimewa kepada Abraham, bahwa melalui keturunannya akan lahir seorang juru selamat, ya, akan lahir Yesus sebagai solusi untuk keselamatan semua bangsa, sebagai Tuhan dan juru selamat yang dijanjikan. Itu kita bisa melihat dalam Lukas pasal 24, di mana semua teks-teks kitab suci itu semuanya berpusat atau semuanya mengarah kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yesus adalah tokoh sentral Alkitab. Mengapa Yesus bisa menjadi tokoh sentral Alkitab? Karena dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus itulah yang menyatakan Bapa. Dan kemudian di dalam Yohanes 16 ayat 14 dikatakan bahwa Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Jadi teks-teks dalam kitab suci itu jelas akan berpusat kepada Yesus karena Yesus menyatakan Bapa dan dia akan dimuliakan oleh Roh Kudus. Jadi di dalam teks kitab suci, ya, berdasarkan statistik kata
yang dikumpulkan di dalam kitab suci, ya, yang paling banyak itu adalah nama Yesus, ya. Personal pronounnya itu dalam istilah bahasa Inggris atau tata bahasa bahasa Inggris. Personal pronoun yang paling banyak di dalam kitab Perjanjian Baru adalah Yesus. Dan di dalam Perjanjian Lama, personal pronoun yang paling banyak adalah Yah. Jadi Perjanjian Lama itu personal pronoun yang paling banyak adalah Yahweh. Dan di dalam Perjanjian Baru, personal pronoun yang paling banyak adalah Yesus. Dan sebagai orang Kristen Protestan, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Yahweh, ya. Nah, kalau mau mempelajari itu lebih lanjut, ya kalian bisa mempelajarinya atau bisa meminta Bapak bahan-bahan yang lebih banyak atau nanti bisa bertanya dalam uh, kesempatan tanya jawab atau question and answer, ya. Tapi di dalam statistiknya yang paling banyak adalah seperti itu, ya. Perjanjian lama Yahweh, perjanjian baru adalah Yesus. Kita percaya Yahweh yang di dalam perjanjian lama itu adalah pra-inkarnasi daripada Yesus, ya. Nah, tema sentral Alkitab adalah sejarah penebusan, ya, bahwa di dalam Alkitab itu temanya yang ditekankan di situ adalah penebusan, ya, di mana lambat laun, secara bertahap, secara progresif yang akan dinyatakan oleh Tuhan di dalam kitab suci adalah penebusan, ya, adalah keselamatan, adalah anugerah yang akan diberikan kepada Tuhan, kepada kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan penyataan itu akan semakin jelas dari waktu ke waktu. Itu bisa kita lihat ringkasannya, rangkumannya di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ya, Bapak akan baca Ibrani 1 ayat 1 sampai yang kedua, ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi dalam Ibrani juga jelas dikatakan bahwa penyataan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya secara progresif, ya, bahwa keselamatan itu dinyatakan secara progresif dari dulu sampai sekarang semakin jelas, ya. Nah, itu dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Artinya Tuhan, ya, menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menganugerahkan keselamatan kita melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menebus, yang akan membayar, yang akan mengampuni dosa-dosa kita, bukan saja hanya bangsa Israel, tetapi juga semua bangsa-bangsa di dunia. Itu sama seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu sama, ya, isinya dengan apa yang dikatakan, ya, atau yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Di dalam kitab Yesaya juga kita akan menemukan, kalau kita baca kitab Yesaya itu, ya, terutama pada pasal yang ke-40 dan setelahnya itu berbicara banyak tentang keselamatan untuk bangsa-bangsa. Tetapi pasal 1 ayat 39 itu berbicara tentang kecaman Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Tetapi juga ada solusi untuk bangsa-bangsa. Ada keselamatan yang akan dianugerahkan kepada bangsa-bangsa apabila mereka percaya kepada Tuhan. Apabila mereka bertobat. Apabila mereka kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi itu disebutkan di dalam kitab Yesaya. Ya, di dalam 66 pasal itu. Ya, pasal 1 sampai 39 tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa. Pasal 40 sampai 66 berbicara tentang keselamatan yang akan dianugerahkan kepada bangsa-bangsa apabila mereka percaya dan
bertobat. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3:16 sama. Ya, jadi Alkitab itu isinya koheren. Koheren itu artinya terpadu, saling menjelaskan. Ya. Jadi mereka, bangsa-bangsa itu akan diselamatkan jika mereka percaya kepada Tuhan dan bertobat. Itu contohnya kita baca juga di dalam kisah Yunus, bagaimana bangsa Niniwe ketika mereka percaya kepada pemberitaan Yunus, mereka bertobat, mereka tidak dihukum, mereka tidak binasa, tetapi mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Ya. Nah, praktikalitas apa yang harus kita lakukan terkait dengan semua ini ya, seperti yang Bapak seringkali sampaikan, so what gitu ya, so what dengan semua ini, so what dengan universalitas berkat Tuhan, universalitas persoalan manusia, universalitas solusi, ya, emangnya kenapa, lantas apa ya. Ya, praktikalitasnya untuk kita adalah agar kita memahami cara bagaimana ya kita berkontribusi, ya, berperan aktif, konstruktif dalam membangun komunitas, lingkungan, bangsa dan negara, ya, sebagaimana kebaikan rencana dan kehendak Tuhan untuk bangsa-bangsa dan semua umat manusia. Jadi kita memahami kebaikan Tuhan dan kita mengerti bagaimana cara berkontribusi di dalam kehidupan kita sesuai dengan kebaikan Tuhan itu. Ya, jadi ingat tadi ada berkat Tuhan untuk semua orang tanpa terkecuali, orang jahat sekalipun. Ya, Tuhan memberikan matahari, Tuhan memberikan hujan kepada mereka sama, bukan hanya orang baik dan hanya orang benar. Ada berkat untuk semua orang tanpa terkecuali, ada juga berkat untuk semua bangsa, meski bukan untuk semua orang, ya. Dan kita juga sudah mempelajari tentang mandat penciptaan, bagaimana kita mengelola kehidupan, ya, membuat kehidupan ini menjadi semakin baik, menjaga, memeliharanya. Ya, jadi kita bisa tahu bagaimana cara kita berkontribusi dan bagaimana kita berkontribusi, berperan aktif, konstruktif dalam membangun kehidupan. Demikian yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bisa membantu memberikan perspektif, wawasan, dan membangun pemikiran, membangun kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.